Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Jadi di video kali ini Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTP saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi di sini saya mengangkat sebuah topik unsupervised learning, khususnya clustering menggunakan K-means. Tapi tidak hanya itu, saya juga di sini menggabungkan dengan genetic algorithm, yang mana genetic algorithm ini itu sendiri untuk mencari jumlah cluster yang paling optimal. Jadi bisa dikatakan bahwa saya tidak cuma pakai model biasa, tetapi juga ada optimasi di dalamnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan import library yang mana di sini saya menggunakan pandas untuk membaca data, lalu NumPy untuk operasi numerik, kemudian di sini juga ada matplotlib.pilot, dan juga Seaborn untuk visualisasi datanya. Nah, di bagian machine learningnya saya menggunakan standar scalar, K-mean, Silhouette Score, dan juga PCA dari Scikit-learn, yang mana semua library ini punya peran penting masing-masing dalam pipeline yang akan saya buat ke depannya. Selanjutnya di sini saya melakukan load dataset yang mana saya menggunakan pdread mana ya? Yang mana saya menggunakan pdread CSV. Di sini saya menggunakan dataset most stream Spotify Song 2024. Selain itu juga saya menambahkan parameter encoding Latin 1. Nah, dikarenakan datasetnya itu ada karakter khusus, jadi kalau tidak pakai encoding ini biasanya akan error gitu, Kak. Selanjutnya di sini saya menggunakan DF Info untuk melihat struktur data seperti jumlah baris, kolom, dan juga tipe datanya. Di sini juga saya menampilkan DFID untuk menampilkan 5 row baris pertama dan juga isi dari datasetnya itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya saya melakukan pre-processing data, yang mana saya mendefinisikan beberapa fitur yang akan saya gunakan di dalam tracklist, yang itu seperti track score, Spotify stream, Spotify playlist count, Spotify playlist rush, YouTube view, TikTok view. Nah, di bawahnya saya menggunakan looping for call in features, yang mana hal ini tuh untuk membersihkan data yang akan digunakan gitu, untuk menghapus data tanda komanya, replace koma di sini str.replace. Lalu pada pd2 numeric, ini nih untuk untuk mengubahnya ke numeric gitu, karena beberapa data awalnya itu masih pakai string, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya juga pakai drop untuk menghapus data-data yang kebanyakan kosong. Hal ini harus dilakukan, penting dilakukan supaya modelnya itu tidak error atau menghasilkan hasil yang lebih bias gitu. Selanjutnya di sini saya melakukan scaling, yang mana saya melakukan scaling menggunakan standar scalar standard.fit underscore transform. Jadi datanya itu akan langsung ternormalisasi, yang mana kenapa normalisasi ini penting, karena di setiap fitur yang akan saya lakukan selanjutnya itu punya fitur skala yang berbeda. Seperti yang saya belum katakan sebelumnya, kalau misalkan nggak di scaling, itu fitur dengan nilai besar seperti streaming dan juga yang lain-lain itu akan lebih mendominasi hasil clustering yang akan ditampilkan selanjutnya gitu. Selanjutnya itu ada IDE Exploratory Data Analysis. Nah, untuk IDE ini sendiri saya menggunakan heatmap dan juga pair plot di sini. Untuk heatmap kenapa saya pakai? Karena untuk melihat korelasi antar fiturnya. Lalu juga saya pakai plot untuk melihat distribusi datanya itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa data itu punya pola, jadi cocok untuk clustering.
Em, dari heatmap tersebut terlihat bahwa beberapa fitur memiliki korelasi yang cukup kuat, terutama antara Spotify streams yang cukup besar, enggak, Spotify stream dengan jumlah playlist dan juga playlist reach. Hal ini yang menunjukkan bahwa lagu yang sering masuk ke dalam playlist itu cenderung lebih memiliki jumlah streaming yang yang tinggi. Sementara itu untuk fitur seperti TikTok views itu memiliki korelasi yang rendah. Kenapa? Karena dia itu memiliki fitur lainnya yang berarti performa TikTok itu tidak selalu berbanding lurus terhadap platform lain seperti Spotify. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya itu kita lihat juga di grafik Spotify playlist count bahwa hasilnya seperti ini. Nah, untuk baseline K-means yang sebelum GA itu tuh kita masuk ke genetik K-means biasa terlebih dahulu. Di sini saya pakai K-means no and cluster 3. Kenapa? Jadi saya pakai set 3 sebagai baseline pertama. Lalu saya selanjutnya menggunakan fit predict untuk mendapatkan label clusternya. Setelah itu saya akan menghitung hasil Silhouette score tanpa GA untuk melihat skor sebelum kita pakai GA untuk melihat kualitas clusteringnya. Di sini kita mendapatkan hasil tanpa GA-nya itu di angka 0,5267. Selanjutnya itu ada genetic algorithm yang mana saya membuat fungsi deffitness. Jadi fungsi ini tuh akan menjalankan K-means dengan jumlah cluster K. Kemudian dia itu akan menghitung Silhouette score, yang mana Silhouette score itu akan saya buat populasi dengan menggunakan randit 210, yang mana artinya K-nya itu akan diacak antara 2 sampai 10. Kemudian kita akan ngeloop generasinya. Untuk saya sendiri itu menghitung fitness semua individu, lalu kita sorting menggunakan score sort, yang mana kemudian saya mengambil hasil terbaik dari seleksi tersebut dan sisanya itu akan saya isi dengan mutasi menggunakan mutation parent, kemudian random.append random.choice min 1,1. Jadi hasilnya itu kayaknya itu bisa naik atau turun sedikit. Ini seperti proses evolusi yang terbaik, yang mana evolusi yang terbaik itu yang mana yang akan kita pertahankan gitu. Nah, di sini kita lihat hasilnya bahwa yang base K-nya itu adalah yang 2. Selanjutnya itu ada visualisasi konferensi GA. Nah, sebelumnya itu dari hasil ini terlihat bahwa nilai terbaik ada pada Q2 dengan Silhouette sekitar 0,53235, yang mana artinya dua klaster adalah pembagian yang paling optimal untuk dataset ini. Selanjutnya di sini ada grafik. Seperti yang dilihat di sini saya menggunakan plt.load base underscore scores, yang mana ini tuh untuk melihat perubahan nilai fitnessnya di setiap generasi. Kemudian grafik ini menunjukkan bahwa performa meningkat, yang berarti GA bekerja dengan baik. Di sini bisa kita lihat bahwa generasi awal nilai Silhouette score masih cukup rendah, sekitar 0,4 sekian ya di bawah. Namun pada generasi keempat udah mulai naik ke sini, dia itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yang cukup signifikan. Dia itu bisa mencapai 0,53 sekian. Kemudian hasil tersebut cenderung stabil sampai ke generasi terakhir, cukup stabil. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa genetic algorithm
yang kita lakukan itu berhasil menemukan solusi yang lebih optimal, dan setelah titik tersebut tidak ada peningkatan yang berarti. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses optimasinya itu sudah cukup convergent. Selanjutnya itu ada K-min final, hasil dari GA. Setelah mendapatkan hasil terbaik, kita akan menjalankan K-means lagi dengan menggunakan K-means and underscore cluster yang ini, yang pertama, line pertama. Dan kita itu akan menghitung hasil silhouette-nya lagi, yang mana hasil ini tuh adalah hasil final dari, dan hasilnya lebih menunjukkan bahwa lebih baik dibandingkan dari baseline yang sebelumnya, yang mana hasil baseline itu kan di angka 0,52, sedangkan di sini mendapatkan hasil angka 0,53 gitu. Selanjutnya ada visualisasi cluster atau PCA. Kita di sini pakai PCA and underscore komponen 2. Kenapa 2? Karena K-min yang terbaik kan 2 ya. Lalu di sini juga saya menggunakan fit underscore transform untuk mereduksi datanya. Hasilnya itu akan saya plot secara scatter plot, yang mana di sini terlihat bahwa cluster itu bisa dipisahkan dengan sangat cukup jelas. Di sini langsung kepisah, tidak ada cluster yang tergabung lagi. Di sini tuh menghasil konversi dari genetik algoritmnya itu bisa dilihat pada generasi ya keempat. Sabar, generasi keempat kan tadi. Selanjutnya itu di bagian clustering PCA, di sini terlihat bahwa data itu sudah sangat-sangat terbagi menjadi yang optimal, yaitu adalah 2, yang mana cluster yang berwarna kuning itu terlihat lebih padat dan terkumpul di satu area, yang mana cuman di bagian ini doang kan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa data dalam cluster tersebut memiliki cluster yang mirip. Sedangkan cluster yang berwarna ungu itu lebih menyebar, dia bisa sampai ke ujung sini. Yang mana hal tersebut akan menunjukkan variasi yang lebih tinggi dalam data. Hal ini menunjukkan bahwa clustering yang dilakukan itu berhasil memisahkan data menjadi 2 kelompok utama dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya kita ke analisis cluster. Dari sini saya membuat data frame baru, yang mana data frame tersebut menambahkan kolom cluster. Kemudian saya pakai group P cluster .min, yang mana group P cluster ini tuh untuk melihat rata-rata dari setiap clusternya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada cluster dengan performa tinggi dan juga performa yang rendah. Pertama kita lihat dari cluster 0, yang mana cluster 0 ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi di 73 dari semua fitur yang ada, mulai dari track score, Spotify playlist, YouTube view, dan juga Spotify playlist count. Misalnya pada Spotify streams di cluster 0 itu mencapai sekitar 1,3 miliar. Sedangkan untuk cluster 1 itu hanya sekitar 297 juta. Hal ini menunjukkan bahwa cluster 0 itu berisi lagu-lagu yang sangat-sangat populer ataupun viral di berbagai platform, di Spotify streamnya. Sedangkan cluster 1 itu memiliki nilai yang lebih rendah dari semua fitur yang bisa dilihat ya. Cuma 33, 200, terus ini, yang ini, semuanya tuh kan menunjukkan hasil yang lebih rendah ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa clustering ini berhasil memisahkan lagu berdasarkan tingkat popularitasnya. Selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi tambahan. Di visualisasi tambahan ini saya juga pakai sns.countplot, yang mana sns.countplot ini untuk melihat distribusi dari cluster, dan pairplot untuk melihat
pemisahan datanya dengan menggunakan Hughes cluster. Dari visualisasi yang terlihat bahwa data itu mulai terpisah berdasarkan klasternya, meskipun tidak sepenuhnya terpisah secara sempurna. Hal ini wajar dikarenakan data di dunia nyata biasanya memiliki overlap, namun secara umum terlihat adanya perbedaan pola antara kedua klaster tersebut. Selanjutnya ada di ini ya, bisa masih terlihat ya beberapa data tuh belum yang kepisah banget ke secara tersempurna, masih ada beberapa yang terlihat bergabung menyatu menjadi satu gitu. Selanjutnya ada di bagian PC analysis atau variance. Di bagian ini saya menampilkan analisis PCA menggunakan grafik kumulatif varian atau PCA. Grafik ini tuh menunjukkan seberapa banyak informasi yang dapat kita pertahankan oleh setiap jumlah komponen utama. Dari grafik itu terlihat bahwa informasi yang dapat dipertahankan itu sekitar 48%, kemudian meningkat sekitar 65% pada komponen kedua. Yang mana pada komponen ketiga juga mencapai sekitar 94%, yang berarti sebagian besar informasi sudah terwakili. Hal ini menunjukkan bahwa data yang memiliki redundansi sehingga bisa kita reduksi menjadi dimensi yang lebih kecil tanpa kehilangan banyak informasi. Nah, di sini saya juga melakukan perbandingan hasil clustering sebelum dan sesudah menggunakan clustering algorithm. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa nilai Silhouette score sebesar sekitar 0, tanpa GA itu sebesar 0,52677 sekian, sedangkan setelah kita menggunakan genetic algorithm itu meningkat sekitar 0,5349 sekian. Nah, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan, tapi ini tuh bisa menunjukkan bahwa genetic algorithm ini berhasil secara sempurna untuk menemukan parameter yang lebih optimalnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan GA itu memberikan kontribusi positif terhadap kualitas clusteringnya. Nah, berdasarkan hasil analisis dataset Mostream, kesimpulannya hasil dari Mostream Spotify Song 2004 ini, kita telah melakukan proses algoritma kimia dengan optimasi jumlah klaster menggunakan GA. Tahap awal dilakukan preprocessing data untuk melihat pembersihan data, konversi tipe data menjadi numerik, serta menormalisasi menggunakan standard crawler. Selanjutnya dilakukan exploratory data atau EDA untuk memahami hubungan antar fitur dan pola distribusi. Mungkin untuk kesimpulannya itu bisa cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.